Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba untuk belajar menggunakan ArcGIS. Oke, jadi di sini saya akan memberikan tutorial. Jadi nanti tutorial besarnya eh, semoga bisa dianalisis lebih jauh. Tapi kita coba untuk sebisa mungkin menggunakan tools-tools yang sering digunakan dalam JS. Nah, dalam hal ini kita akan gunakan ArcGIS. Seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, kita akan mencoba yang pertama untuk sesi hari ini adalah untuk input data dan mempersiapkan data untuk pengolahan lebih lanjut. Oke, kita langsung saja mulai menuju ke sub yang pertama yaitu input data. Nah, data-data di sini yang kita perlukan adalah data peta rupa bumi Indonesia atau peta RBI yang sudah ada di dalam link yang saya berikan, dan juga data koordinat stasiun hujan. Nah, di sini untuk menambahkan yang pertama adalah data koordinat stasiun hujan, kita menggunakan menu yang ada di sini, File, Add Data, dan kita pilih Add XY Data. Nah, jadi Add XY Data ini digunakan untuk menginput nilai koordinat yang berupa Excel atau CSV. Lebih baik, saya sarankan dalam hal ini menggunakan CSV saja, karena lebih apa ya, lebih mudah nantinya karena lebih sederhana formatnya. Oke, input XY data. Nah, di sini kita pilih di mana kita meletakkan eh, meletakkan bahan kita. Nah, jika belum ada, kita sambungkan dulu foldernya. Nah, di sini ada menu Connect to Folder. Nah, kita pilih di mana kita menyimpan. Oke, di sini. Oke. Nah, lalu ketika sudah di OK, dia akan muncul seperti ini. Jadi nanti ke depannya untuk mengambil data-data yang ada di folder ini, kita tidak perlu untuk mengkonekkan lagi karena sudah connect dari sini. Oke, kita ambil koordinat stasiun hujan. Nah, di sini saya menggunakan format CSV karena lebih sederhana. Kalau Excel itu biasanya harus dengan eh, format Excel yang lebih lama daripada yang sekarang. Jadi kayak saya gunakan yang CSV saja. Nah, di sini kita perlu lihat dulu untuk X dan Y field-nya apakah betul. Nah, setelah saya amati X dan Y-nya itu terbalik. Jadi untuk lintang itu ada di Y dan untuk bujur itu di X. Jadi agak terbalik. Lalu kita biarkan saja seperti ini dan kita oke. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita masukkan lagi data yang kedua, yaitu data save filenya di tempat yang sama. Di sini kita masukkan batas wilayah. Oke, oke, saya ulangi. Batas wilayahnya kita tambahkan satu-satu saja. Nah, kita pilih yang administrasi area kecamatan. Nah, seperti ini. Oke, ini memang daftar stasiun hujan yang ada di Jember, makanya hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, kita harus samakan koordinatnya. Di sini masih menggunakan decimal degree, menggunakan lintang bujur. Kita biasanya standarkan dengan menggunakan koordinat proyeksi. Caranya adalah kita pastikan dulu untuk kita klik kanan di properties. Kita pastikan dulu di source apakah dia sudah memiliki sistem koordinat. Nah, di sini dikatakan untuk koordinat stasiun hujan itu masih undefined. Nah, jadi kita definisikan. Untuk kasus yang undefined seperti ini, yang pertama harus kita lakukan adalah kita beri sistem koordinat, baru yang kedua kita proyeksikan. Jadi ada dua langkah. Nah, untuk
melakukan pemberian koordinat dan transformasi koordinat atau proyeksi itu bisa ada di sini search. Kita bisa search saja toolsnya. Yang pertama adalah kita mendefinisikan define. Oke, kita definisikan dulu define projection. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, jadi kita definisikan dulu proyeksinya dengan menggunakan define projection. Nah, define projection ini kita gunakan yang ada di data management. Jadi kita klik, nanti dia akan muncul jendela seperti ini, lalu kita masukkan data mana yang ingin kita definisikan proyeksinya. Nah, dalam kasus ini kita ingin mendefinisikan proyeksi koordinat stasiun hujan. Oke, untuk koordinat sistemnya kita pilih di WGS 84. Oke, kalau eh, mungkin ada yang bertanya-tanya di mana kita menemukan ini, jadi ada di geographic koordinat sistem karena kenapa? Karena di sini angkanya masih berupa lintang dan bujur. Oke, di sini masih berupa lintang dan bujur. Oleh karena itu, kita pilih yang di geographic coordinate system. Nah, geografik yang mana yang kita pakai? Kita scroll di paling bawah, ada world, lalu ada WGS 84 yang tanpa embel-embel apapun. Nah, seperti itu. Lalu kita oke saja. Oke, dalam ArcGIS ketika processing sedang berjalan, biasanya di sini ada running text, tapi bisa jadi running text-nya juga hilang. Nah, pokoknya sebelum ada pop-up di sini memunculkan apakah proses berhasil atau gagal, berarti proses masih berjalan. Nah, di sini prosesnya masih berjalan, kita tunggu hingga ada pop-up apakah gagal atau berhasil untuk menambahkan mendefinisikan. Nah, di sini. Nah, define projection-nya gagal. Oke, kita ulangi lagi. Mungkin karena di sini koordinat stasiun hujannya masih berupa event, jadi kita coba untuk ekspor data agar menjadi SHP dulu. Ekspor data, di klik kanan di ekspor data, lalu kita simpan di tempat yang sama seperti tadi, supaya tidak bingung. Jadi di sini, oh, di sini kita beri nama stasiun hujan. Hmm. Kita pastikan sampai betul lokasinya. Hmm, nah nih, oke, kita simpan di sini. Saya sudah menambahkan folder khusus untuk processing, jadi kita masukkan segala proses di sini. Lalu kita save. Oke. Nah, apakah kalau misalkan ada jendela seperti ini, kita hiaskan saja. Lalu yang ini bisa kita matikan sementara. Lalu kita ulangi lagi untuk define projection-nya. Nah, baru di sini kita ulangi seperti yang tadi. Oke. Nah, akan ada running text seperti ini. Nah, di sini sudah berhasil. Kalau gagal seperti ini, kalau berhasil, tandanya seperti ini. Jadi, contoh yang bagus ya. Oke. Nah, setelah itu, setelah di define projection, kita akan proyeksikan. Jadi, kita ingin merubah koordinat ini menjadi koordinat proyeksi.
yang satuannya adalah meter. Jadi kita project di sini ada di kita pilih yang project data management, lalu kita pilih yang stasiun hujan. Oh ya, sebelumnya kita cek dulu apakah sudah terdefinisi koordinat stasiun hujannya. Nah, kita klik kanan di source. Nah, di sini sudah berbeda seperti yang tadi. Dia ada informasi mengenai koordinat sistemnya apa, datumnya apa, prime meridiannya di mana, dan unitnya apa. Oke, berarti sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita akan proyeksikan. Kita gunakan yang ini, lalu input dataset, kita pilih yang stasiun hujan. Lalu untuk ini yang milik kita, pilih, kita masukkan di processing, kita namakan SH projection. Save. Lalu, jangan lupa diberikan output koordinat sistem. Nah, kita akan gunakan WGS 18 UTM Zone 49S. Atau kita bisa temukan di sini, di yang projected koordinat sistem. Lalu, di UTM ke bawah, WGS 84, kita pilih yang Southern Hemisphere. Jadi ini itu tergantung lokasinya. Jadi kalau misalkan wilayah lokasinya bukan di daerah di sekitar Jember atau di Jawa, uh, untuk proses ini perlu dicek dulu untuk zona GTM-nya. Uh, bisa ditemukan banyak di Google, yaitu zona UTM Indonesia. Seperti itu. Nah, kita pakai yang 49S. Ini, kita oke kalau sudah. Untuk yang lain tidak perlu kita tambahkan, jadi dibiarkan seperti itu saja, lalu kita oke. Nah, dia akan ada running text seperti ini dan berhasil. Nah, oke, kalau sudah berhasil, kita coba remove, lalu kita coba lihat di sini, properties. Oh, sorry, ini belum berganti karena dia namanya bukan yang ini, jadi perlu kita tambahkan. Nah, kita tambahkan yang mana tadi? Kita simpan di mana? Kita simpan di processing yang SH projection. Oke, kita coba ganti warnanya menjadi merah supaya terlihat bedanya. Dan ternyata dia tidak ada di sini. Berarti dia di mana? Kita coba klik kanan dan zoom to layer. Ternyata dia terlempar jauh. Karena apa? Nah, kita lihat di sini, dia angkanya sudah beda. Nah, ini satuannya adalah meter. Jadi, dia sudah beda proyeksi dengan yang wilayah administrasi. Kita coba klik kanan di yang wilayah administrasi. Kita lihat dia masih GCS atau Geographic Coordinate System. Berarti untuk menyamakan karena dalam GIS itu agar dia bisa dianalisis bersamaan itu harus sama koordinatnya, maka harus kita samakan. Yang GCS ini kita rubah ke projection. Jadi kita lakukan yang sama, project kepada wilayah administrasi kecamatan. Nah, di sini input output koordinat sistemnya kita buat yang sama persis, prosesnya juga sama persis. Lalu kita ini kalau misalkan tidak kita tentukan, dia akan otomatis ditaruh di sistem. Oleh karena itu kita coba tentukan di sini adalah area projection. Oke, kita oke. Nah, oke, dia sudah berhasil. Perlu dipanggil ke sini, jadi kita add data area projection. Nah, oke, dia sudah bertampalan dan jauh dari yang ini. Nah, yang ini karena sudah tidak kita gunakan, bisa kita remove saja untuk yang belum terproyeksi. Nah, ini akan kita gunakan. Oke, selanjutnya kita akan, karena sudah semua ya, sudah sesuai untuk koordinatnya. Nah, di sini, batas wilayah Kabupaten Jember itu atau studi area kita seharusnya tidak seperti ini. Nah, ini terjadi karena kita downloadnya dari
platform BIG yang dasarnya adalah tile. Jadi setiap tile itu mungkin karena kotak-kotak ada termasuk wilayah kabupaten atau kecamatan lain. Kita coba buktikan. Di sini kita klik kanan lalu open atribut tabel. Kita buktikan. Nah, di sini ada wilayah Lumajang seperti itu. Nah, untuk supaya kita tahu wilayah kabupatennya apa, ada di sini WADMKK. Nah, di sini karena kita ingin masih termasuk Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Probolinggo. Jadi kita pilih yang Jember saja. Nah, untuk memilih yang Jember saja, kita gunakan di sini klik kanan, diklik biasa saja, sorry. Lalu kita select by attribute. Nah, atribut yang kita gunakan atau kita jadikan acuan adalah WADMKK ini. Jadi kita pilih berdasarkan WADMKK yang adalah tulisannya di sini isinya adalah Jember. Jadi kita tulis Jember seperti itu. Nah, kita apply saja. Nah, dia akan otomatis terpilih yang Jember saja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal, karena ini sudah terpilih, kita tinggal klik kanan, lalu data, export data, lalu kita masukkan ke dalam yang tadi, area projection, dah beri nama spesifik Jember. Oke. Kalau ada yang seperti ini, kita hias saja supaya tidak ada ekstra tenaga untuk menambahkan. Nah, oke, jadi ini wilayah Kabupaten Jember dan yang lain, yang biru adalah area lainnya. Oke, untuk pemilihan layer depan belakang itu tinggal kita naik turunkan di sini seperti itu. Nah, karena ini sudah tidak kita gunakan, kita bisa matikan dulu sementara. Nah, oke, jadinya adalah seperti ini. Nah, ini adalah eh, gambaran tentang eh, titik stasiun hujan yang berada di wilayah Kabupaten Jember. Ada beberapa yang di luar, seperti itu. Oke, karena eh, di sini ada beberapa titik stasiun hujan, terutama di daerah atas ini yang berada di luar wilayah administratif Kabupaten Jember, kita bisa eliminasi titik-titik tersebut. Nah, jadi kita gunakan dengan perintah clip. Jadi clip ini adalah perintah untuk mengambil yang ada di dalam bidang klip. Jadi seperti ini. Kalau misalkan kurang paham, kita bisa lihat yang ada di sini. Nah, ini adalah cara kerja klip. Ketika kita masukkan inputnya adalah seperti ini, lalu klip feature-nya seperti ini, outputnya bidang input akan dipotong seperti bidang klip seperti itu. Jadi di sini yang ingin kita potong adalah stasiun hujannya. Jadi kita eliminasi yang tidak ada di luar eh, yang ada di atau kita ambil yang ada di dalam area Jember saja. Lalu clip feature-nya kita ambil yang area projection Jember, lalu kita tentukan di sini SH Jember. Oke, di sini langsung kita oke saja. Nah, sudah berhasil. Kita coba rubah warnanya supaya agak sedikit berbeda. Kita pakai warna biru. Nah, di sini sudah terlihat perbedaannya. Jadi, ini sudah terpilih untuk stasiun-stasiun yang hanya ada di Jember. Nah, seperti ini. Kalau kita sudah tidak butuh yang ini lagi, kita bisa remove. Yang ini juga kita bisa remove. Nah, kurang lebih seperti ini untuk persiapan datanya. Selanjutnya akan kita lanjutkan di sesi yang kedua. Selanjutnya ada satu data lagi yang perlu kita persiapkan yaitu adalah data DEM, di mana data DEM itu berbeda dengan data-data yang sebelumnya kita sudah tambahkan.
seperti yang tertera di sini, ini adalah data vektor. Nah, sedangkan data DEM itu adalah data raster. Nah, jadi kita akan sekalian belajar mengenai data raster dan pengolahannya. Oke, jadi eh, untuk tutorial download DEM sudah ada di link sebelumnya. Di sini kita tambahkan seperti biasa saja di add data, lalu kita tambahkan. Nah, formatnya biasanya TIFF atau GeoTIFF atau format-format lainnya. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah tambahkan, tapi ternyata DNS ATM-nya yang ada di Jawa Timur itu tidak bertampalan dengan data yang sudah kita persiapkan tadi. Berarti kuncinya adalah di proyeksi dan koordinat. Nah, di sini kita coba zoom to layer. Nah, ternyata dia ada di sebelah sini. Nah, di sini untuk DEM SRTM ini perlu kita lakukan dari kita selidiki dulu untuk proyeksinya apa dan bagaimana. Nah, kita klik di sini. Nah, di source dia adalah WGS 84. Nah, masih GCS. Jadi dia GCS WGS 1984. Nah, otomatis dia berarti sudah punya sistem koordinat tapi masih geografis. Jadi kita perlu proyeksikan. Kita proyeksikan sama seperti yang tadi di search. Nah, untuk toolsnya beda dengan yang tadi. Kalau kita tadi menggunakan project data management, untuk Rata kita gunakan project yang coverage. Oh, sorry. Nah, kalau kita gunakan project yang data management, dia tidak akan muncul di sini. Berarti kita harus gunakan project yang lain. Kita gunakan, eh, kita gunakan project yang lain. Oh, atau di sini ada lagi yaitu Project Raster. Karena sebetulnya tools-tools di ArcGIS ini itu ada banyak dan mungkin ada yang fungsinya sama, mungkin ada yang tidak bisa untuk satu hal atau bisa untuk hal yang lain. Jadi kita perlu banyak explore. Nah, jadi di sini kita untuk memproyeksikan raster, kita gunakan Project Raster. Nah, rasternya kita masukkan. Lalu untuk proyeksinya kita gunakan yang sama. Oke, kita dulu namanya adalah DEM projection. Save. Lalu output koordinat sistemnya di sini. Untuk yang lainnya sudah oke, kita okekan. Lalu dia sedang berjalan di sini. Kita tunggu sampai ada notifikasi berhasil atau gagal. Seperti itu. Nah, karena ini datanya lumayan besar dan kita bisa lihat di sini ini adalah satu Jawa Timur beserta laut-lautnya, jadi agak sedikit memakan waktu yang cukup banyak. Oke, jadi di sini tadi ada notif kalau proyeksinya sudah berhasil. Berarti kita coba zoom ke DEM yang sudah terproyeksi. Oh, kita lihat dulu. Di sini sudah betul UTM zona 49S. Berarti sekarang kita zoom to layer. Nah, sudah sesuai lokasinya. Dan ini bisa kita eliminasi, kita remove. Lalu selanjutnya adalah kita potong DEM ini agar sesuai dengan lokasi studi. Kita gunakan clip, sorry, clip. Nah, kita gunakan clip, kita coba uh, untuk memotong. Jadi, yang ingin kita potong adalah DEM-nya. Lalu, untuk extend-nya, kita gunakan area Jupyter Projection. Lalu, agar dia bentuknya tidak kotak alias mengikuti lekuk-lekuk Kabupaten Jember ini, kita perlu tik yang ini. Use input feature for clipping geometry. Ya, seperti itu.
Jadi di sini kita masukkan lagi dem with save. Oke, kita oke. Kita tunggu. Biasanya agak cukup lama sama seperti yang tadi. Seperti ini, klipnya masih berjalan processingnya. Oke, ternyata masih gagal, berarti kita gunakan tools yang lain. Nah, di sini ada lagi tools yaitu extract. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa coba yang ini juga, karena sebetulnya untuk tools-tools ini kan matematikal, operasi matematika ya. Jadi mungkin ada yang tidak cocok di salah satu. Itu. Nah, kita klik di sini. Nah, kalau kita menggunakan ini, tidak perlu ditik karena dia sudah otomatis terpotong sesuai lekuk-lekuk inputnya. Jadi kita coba jalankan yang ini. Apakah akan berhasil? Oke, untuk ekstrak biomass sudah oke. Nah, di sini kita coba eh, turunkan yang ini supaya kelihatan. Nah, dia sudah terpotong dengan baik. Kita zoom dulu ya. Nah, sudah terpotong dengan baik seperti ini. Nah, ini adalah DEM. Jadi kita sekarang punya tiga data, yaitu data DEM, data titik stasiun hujan, dan data area Kabupaten Jember. Nah, di sini kita bisa pakai Nucolor agar lebih terlihat, nah, lebih terlihat tampilannya. Nah, seperti ini. Oke, em, sekian untuk sesi kali ini untuk persiapan data geospasial. Selanjutnya kita akan melakukan analisis lebih lanjut, yaitu kita akan melakukan rekayasa atribut. Jadi, supaya kita bisa manfaatkan data ini dengan baik, kita bisa merekayasa atributnya supaya kita bisa manfaatkan lebih lanjut seperti itu. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.